Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah, hari ini Kak Santi nih yang akan menyampaikan materi lewat video ini. Kita akan menyimak cerita fabel ya. Ada yang tahu nggak sih cerita fabel itu apa? Jadi, cerita fabel itu cerita fiksi atau hayalan yang biasanya tokoh-tokohnya itu adalah binatang. Dan dalam cerita fabel ini biasanya mengandung pesan moral. Sekarang, yuk buka LKS tema 7 halaman 74 sampai 75. Di sini ada Devi dan teman-temannya yang pergi ke kebun binatang. Coba yuk kita simak dulu di LKS-nya. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Devi dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Lanjut yuk ke Ayo Membaca. Mari kita simak cerita tentang kancil dan kelinci. Di sini judulnya Rumah Kelinci Rusak. Kita bisa lihat ya, di sini ada rumah kelinci rusak. Lalu kelincinya sedih. Di cerita ini ada dua tokoh ya, yaitu kelinci dan kancil. Yuk kita simak dulu ceritanya. Hari ini hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang. Semua hewan berlindung di rumah mereka. Kancil melihat air hujan dari jendela rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar teriakan seekor hewan. Ternyata itu suara kelinci. Kancil kemudian keluar menuju rumah kelinci. Sampai di sana, Kancil melihat rumah kelinci rusak. Kancil pun menangis. Kancil mengajak kelinci ke rumah Kancil. Kelinci bercerita tentang rumahnya. Rumahnya rusak karena hujan deras. Kancil akhirnya menenangkan kelinci. Lalu, setelah hujan reda, mereka pergi ke rumah kelinci. Kancil membantu kelinci memperbaiki rumahnya. Kelinci mengucapkan terima kasih kepada Kancil. Kancil telah menolong kelinci. Kini, Kancil dan kelinci semakin rukun. Mereka juga saling menolong. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Jadi, apa sih yang bisa kita petik dari cerita tadi? Cerita tadi mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Dan kita harus peduli terhadap sesama. Jadi, kalau misalkan ada teman kita yang membutuhkan bantuan, kita harus menolongnya. Dan kita juga harus menolongnya itu tanpa pamrih ya, jadi harus ikhlas. Kita nggak boleh mengharapkan imbalan apapun. Nah, sekarang yuk kerjakan soal-soal yang ada di halaman 75. Seperti contoh ini ya, yang ada di bawah ini. Alhamdulillah, materi hari ini tentang cerita fabel sudah selesai. Pesan yang kita dapat ambil dari cerita ini, seperti yang tadi Kak Santi sudah bilang, yaitu tolong menolong di saat teman sedang kesusahan. Semoga cerita kelinci dan kancil ini dapat menginspirasi kita untuk peduli terhadap sesama ya. Amin.
Semangat terus belajarnya ya anak-anak pintar. Semangat juga puasanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.